Assalamualaikum. Waduh. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, kita dapat berjumpa kembali ya. Bagaimana kabarnya semuanya? Baik, sebelum kita pembelajaran, ya alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan sama pimpinannya dipersilakan untuk berdoa. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Kita mulai. Ya, terima kasih. Semoga dengan kita membaca doa setiap sebelum pembelajaran, mudah-mudahan ilmu yang akan kita dapatkan saraf itu bermanfaat bagi kalian semuanya. Amin. Ya baik, Bapak akan absen dulu untuk kelas 11 DKV 2. Siapa yang tidak hadir? Nih, KM-nya siapa? Ya, Ahmad. Terus? Ya. Oke, baik. Kemana itu keterangannya? Oh, apa? Waduh, Masya Allah, ini bahaya ini kalau apa terus ini. Ya baik, tidak apa-apa. Ya baik, anak-anakku sekalian, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran saat ini. Kita akan mempelajari tentang P5 ya. Kenapa sekarang Bapak berdua sama Pak Ustadz Harif ya? Karena kita akan berkolaborasi ya. Berkolaborasi itu karena akan P5 ya, P5 dan PPRA ya. Profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Nah, itu. Jadi tentunya kita akan mencoba untuk berkolaborasi. Akan lebih seru nantinya dalam belajar. Baik, sebelum dilanjutkan, coba dimensinya ke atas, dimensi yang ada di P5-nya itu terus. Nah, terus dikit lagi. Sip. Nah, jadi kita akan mengambil tema dalam P5 ini adalah kearifan lokal dan topiknya adalah adat pernikahan berbasis mapel pendidikan agama Islam. Nah, kemudian dimensinya di sini yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian ada kebenekaan global dan ada juga bernalar kritis. Kemudian untuk PPRA-nya, nah ini nilai profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Nah, ini untuk PPRA itu hanya ada di Mapel PAI. Kalau di mapel-mapel yang lain tidak ada PPRA-nya. Nah, ini supaya kalian itu menjadi ini memiliki nilai profil pelajar Rahmatan lil Alamin, ada kewarganegaraan dan kebangsaan, kemudian ada keadaban atau ta'abud, ada keteladanan, kedua kesetaraan, dinamis dan inovatif. Nah, itu untuk PPRA-nya. Ya, anak-anakku sekalian, alhamdulillah. Selanjutnya kita akan mengenalkan tentang alur dimensi P5 itu. Yang pertama adalah ada tahapan pengenalan, yang kedua tahapan kontekstual, ketiga tahapan aksi, refleksi dan tindak lanjut. Kemudian dari tahapan pengenalan, tujuan yang akan kita gapai, yang akan kita laksanakan adalah yang pertama memahami nilai-nilai luhur dalam adat pernikahan di daerah setempat. Termasuk mungkin adat di kita adalah adat Sunda, budaya Sunda ya, yang akan kita praktekkan nanti. Selanjutnya, mengidentifikasi peran dan tokoh-tokoh terpenting dalam tradisi pernikahan. Ketiga, menganalisis makna filosofis setiap tradisi dalam adat pernikahan. Selanjutnya, mengembangkan sikap toleransi dan saling menghormati terhadap keragaman budaya. Terakhir, meningkatkan rasa cinta dan bangga terhadap budaya lokal. Selanjutnya,
saya ingin menjelaskan sedikit tentang paparan pernikahan. Untuk apa sih pernikahan? Pernikahan itu ada beberapa poin yang harus kita ketahui. Yang pertama diantaranya tujuan menikah. Untuk apa tujuan menikah? Yang pertama untuk memperoleh ketenangan dan kebahagiaan hidup, yaitu sakinah. Ketika kita ingin memperoleh kebahagiaan hidup, mau tidak mau harus jalur pernikahan yang suci dan halal. Yang kedua, untuk membina rasa cinta dan kasih sayang, yaitu mawaddah warahmah. Kita ingin membina rasa kasih sayang dan cinta tidak bisa tanpa melalui pernikahan dulu. Dengan pernikahan, maka tumbuhlah mawaddah dan warahmah. Ketiga, untuk memenuhi kebutuhan biologis yang sah dan diridhoi oleh Allah. Ya, kalau kita ingin kebutuhan biologis kita terpenuhi dengan mendapatkan ridho Allah, maka jalan yang paling utama adalah jalan yang harus kita tuju adalah pernikahan. Yang terakhir, tujuan pernikahan adalah melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya, serta memperoleh keturunan yang solehah dari generasi yang berikutnya. Selanjutnya, hikmah pernikahan yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama, terbentuknya keluarga bahagia dan saling menyayangi. Hikmah di antara hikmah pernikahan itu adalah untuk membentuk keluarga yang saling menyayangi, saling mengasihi. Dengan menikah, kita akan terbentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang ada di dalam Al-Quran. Kita disarankan oleh Allah untuk mengamalkannya, ya. Yang kedua, terjalinnya hubungan yang diridhoi oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang ketiga, mendapatkan pahala dan menjauhi dari dosa besar zina. Ketika syahwat kita muncul, maka tidak ada lagi jalan untuk menyelamatkan kecuali dengan pernikahan. Yang terakhir, yang keempat, mendapatkan generasi penerus yang sah, terjalin silaturahmi antara keluarga dan membuka pintu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Pintu yang akan dipermudah rezeki kita adalah diantaranya dengan menikah. Selanjutnya, di dalam pernikahan tidak mungkin sah menikah tanpa dipenuhi dengan syarat dan rukunnya. Maka rukun pernikahan ada 5. Yang pertama adalah ada calon mempelai laki-laki. Yang kedua, ada calon mempelai perempuan. Yang ketiga, ada wali nikah. Wali nikah itu biasanya dari orang tua perempuan. Yang keempat, ada 2 saksi. Saksi dari pihak laki-laki, saksi dari pihak perempuan. Terakhir, ijab dan qabul. Kemudian syaratnya agar menikah itu sah, yang pertama, bagi laki-laki harus beragama Islam, baligh dan tidak dalam keadaan dipaksa. Beragama Islam, tidak sah menikah kalau salah satunya tidak agama Islam. Jadi harus beragama Islam dua-duanya. Kemudian mempelai perempuan juga sama, harus beragama Islam, tidak dipaksa dan tidak dalam keadaan masa iddah. Masa iddah itu tenggang antara perceraian dengan suami yang dulu, ya. Kemudian ada wali. Wali itu harus laki-laki, tidak boleh wali dari perempuan. Wali itu harus laki-laki. Terakhir ada mahar. Apa itu mahar? Mahar itu mas kawin, ya, yang diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada perempuan. Untuk apa? Untuk penghargaan kepada calon mempelai perempuan. Maka kalau ini dilaksanakan syarat dan rukun, maka sahlah pernikahan yang menjadi keberkahan dan sakinah, mawaddah dan warahmah. Ya, baik anak-anakku sekalian, tadi kita sudah mendengar pemaparan penjelasan bagaimana pernikahan dalam Islam. Tadi juga ada rukun dan syaratnya untuk bagaimana pernikahan itu supaya ya sah. Namun dalam P5 kali ini kita akan mencoba dikolaborasikan dengan adat istiadat yang ada di daerah kita. Nah, kita di Sumedang sederhana itu Sumedang. Nah, kita akan coba kolaborasikan pernikahan asalnya, syaratnya yang seperti apa, kemudian kita akan dikolaborasikan dengan adat istiadat yang ada di Sunda, yaitu pernikahan dengan menggunakan adat Sunda. Nah, namun ada sesuatu yang menarik. Kalau di Sunda itu banyak sekali simbol-simbol, ya, simbol-simbol kehidupan. Nah, pernah mendengar itu, pernah melihat kalau di acara ritual-ritual di Sunda? Pernah ya? Pernah. Kalau saya contohkan, misalkan pengantin sedang memecahkan telur, pernah mendengar? Nah, itu simbolnya luar biasa.
Karena yang namanya manusia itu dimulai dari sesuatu yang kecil. Telur kan kecil, kecil, ya. Manusia itu berasal dari sesuatu yang kecil, sesuatu yang suci. Kan telur juga dalamnya suci, bisa kita makan. Benar, benar, enak makan telur enak. Ya, kemudian kenapa diputuskan? Itu ada simbol-simbol tersendiri. Nah, intinya dalam konteks telur itu, dan semoga dengan harapan yang baru memulai kehidupan yang baru itu, semoga apa yang dicita-citakan oleh si yang nikah itu, mempelai itu, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawadah warohmah itu. Dan banyak lagi diantaranya ada sungkeman, tahu sungkeman? Ya, ada seserehan itu di Sunda suka ada begitu, supaya apa? Itu supaya maraketkeun lah gitu, maraketkeun antara sepuh pengantin istri pamegat dan pangantena gitu, dan juga antara sepuh dan sepuh. Nah, itu supaya saling maraketkan. Dan biasanya itu ada ya Pak Arif yang menitipkan, jadi dari seorang wali itu menitipkan kepada Ikrar bahasa. iya, ikrar bahasanya itu yang menitipkan kepada calon pengantin laki-lakinya. Itu luar biasa, itu kontekstualnya ya, seperti itu ya. Baik, supaya lebih jelas lagi, coba kalian lihat video yang mungkin kita akan sharekan, Farid ya, kita akan sharekan. Silakan coba dibuka WhatsApp grup dari kelas ini, sudah saya sharekan. Silakan untuk dibuka, boleh di play video. Nah, iya. Coba dilihat dulu. Ya, baik. Saya kira cukup. Ya, sudah 10 menit kita menonton daripada video itu. Coba stop dulu semuanya. Ya, baik, kita akan melanjutkan ke tahapan aksi. Nah, di sini kita akan mencoba apa-apa yang akan diperlukan untuk praktek kita. Nah, tentunya sebenarnya untuk masalah ini, Pak Arif, kita berkolaborasi dengan apa-apa yang lain ya, mau apa yang lain, dan banyak sekali mau apanya. Di antaranya masih ingat kan? PKWU, Ada PKWU, kemudian terus ada bahasa Sunda, bahasa Sunda, bahasa Indonesia, kemudian matematika juga ya. iya, matematika juga nanti akan ada. Nah, seperti apakah kolaborasinya ya nanti akan dijelaskan sama guru mapelnya masing-masing. Nah, untuk kita di sini sebagai mapel PAI tentunya akan menyiapkan untuk persiapan mungkin kedepannya akad nikah. Lalu apa saja yang diperlukan untuk akad nikah itu? Dan tadi dari awal sudah dijelaskan ya, syaratnya. Masih ingat syarat tadi rukun nikah itu berapa? Rukun nikah ada berapa? Ada 5. Pertama, Calon, kedua, tiga, ketiga, 4, saksi terakhir ada jam kobo. Oke, jam kobo. Nah, nanti jangan lupa nih yang harus disiapkan, berarti ada 5 orang itu beserta nanti harus ada penghulu ya, Farid. Kalau ayah penghulu mau jadi nikah. Nah, jadi kalau di Islam itu, menurut ajaran Islamnya dari awalnya itu memang tidak ada penghulu ya, Farid. Ya, tapi untuk pencatatan di negara kita itu memang diharuskan itu ada penghulu. Nah, tidak ada penghulu kan tidak apa-apa sebenarnya mah, tapi ya negara kita mengharuskan seperti itu, ada pencatatan nikah. Biar bahasanya legal ya. Nah, biar legal. Kalau agamanya sah, menurut negara pun legal. Iya. Ada catatan sipilnya, gitu. Ada catatan khususnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu
wastaghfiruh. Wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Segala puji bagi Allah, kami memujinya, memohon pertolongan dan ampunan kehendaknya. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kami dan keburukan amal perbuatan kami. Barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang menyesatkannya, maka tidak ada yang dapat memberikannya petunjuk. Udah. I witness that I give my daughter Rizka Novianti in marriage to you, Rian, with a mahar of set of prayer tools paid immediately. I accept marrying your daughter, Rizka Novianti, with a set of prayer tools agreed upon. How about it, ladies and gentlemen? Valid? Baik, sekarang telah sah menjadi suami istri untuk kepentingan administrasi. Sekarang pasangan diwajibkan untuk menandatangani dokumen tersebut. Anandarian, saya nikahkan Anda dengan putri saya Rizka Novianti dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Rizka Novianti, putri Bapak Malik, dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bagaimana saksi sah? Alhamdulillah, setelah kita melaksanakan aksi dari prosesi pernikahan, yang kita harapkan dari kegiatan ini adalah pernikahan bukan saja menyatukan dari fisik dan emosional, tapi pernikahan juga adalah ikatan yang suci di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, nanti kemudian hari kita yang akan melaksanakan pernikahan harus mempersiapkan baik secara lahir juga secara batin, agar pernikahan yang akan kita jalani dalam keadaan sakinah, mawaddah, dan warahmah. Ya baik, untuk selanjutnya rencana tindak lanjut kita yaitu kita akan mensimulasikan, kan tadi kita sudah dilaksanakan, namun kita hanya sederhana saja. Nah, nanti next mungkin minggu yang akan datang kita akan benar-benar mensimulasikan di acara pernikahan dengan menggunakan adat daripada Sunda itu, ya. Jadi semuanya akan mungkin akan lebih ceria lagi, akan lebih meriah lagi, dan mungkin kita akan bergabung dengan guru-guru Bapak yang lain beserta kelas-kelas yang lain. Siap ya? Siap. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat dalam P5 dan PPRA kali ini. Ya, diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.